Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya sungguh bersemangat untuk memberikan renungan pagi ini. Tema renungan kali ini saya menyebutnya merupakan 3 langkah atau 3 prinsip dalam hidup, yaitu love your life, perfect your life, and make beautiful everything in your life. Terjemahannya kurang lebih, cintailah hidupmu, sempurnakan hidupmu, dan buatlah semuanya indah. Semua aspek kehidupan yang Anda jalani dijadikan sungguh-sungguh indah. Kita memulai hidup kadang-kadang tidak penuh dengan rencana dari awal. Bahkan kebanyakan hidup kita tidak kita rencanakan. Karena banyak hal dalam hidup kita itu terjadi begitu saja sebagai anugerah. Tentu ketika kesadaran kita bertumbuh, kita bisa bekerja sama dengan menjatuhkan pilihan-pilihan. Namun tetap sebagian besar anugerah dari Tuhan. Contoh saja, kita mulai lahir. Kita tidak merencanakan mau lahir di mana, orang tuanya bagaimana, kondisinya seperti apa. Kita tidak tahu. Itu adalah anugerah kita lahir. Kita tidak punya banyak pilihan. Karena ini hidup adalah pemberian. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang luar biasa. Dengan segala macam kondisi dan modal yang kita punya. Dan kemudian dalam perjalanan hidup, kita bertumbuh. Ada suka, ada duka. Kadang-kadang mengalami hal yang positif, kadang-kadang mengalami hal yang negatif. Tapi kenyataannya kita bertumbuh terus. Belajar, terus belajar dan maju. Dengan berbagai macam peristiwa yang kita lalui, toh kita sampai di saat ini. Dan itulah hidup kita. Maka yang paling penting adalah pertama bersyukur bahwa kita hidup, kita mempunyai kehidupan kita sendiri. We have our own life. Karena itu yang paling penting adalah love your life. Cintailah hidupmu. Karena itulah satu-satunya kehidupan yang kita punya. Maka kita harus mensyukuri dan mencintainya apapun keadaannya. Kita tidak perlu membayangkan kehidupan yang lain, karena itu belum tentu ada, atau belum tentu mungkin diwujudkan. Ada pepatah kuno mengatakan, kita tidak bisa menjual kulit beruang kepada orang lain, ketika beruangnya belum ditangkap, masih di hutan. Itulah gambarannya kalau kita menghendaki kehidupan yang lain, selain kehidupan kita sendiri. Karena itu perlu mencintai hidup kita sendiri. Karena itulah satu-satunya kehidupan yang kita punya. Kita harus memastikan bahwa hidup kita penuh dengan cinta kasih. Kalau kita menjalani hidup kita dengan dasar cinta, tentu auranya positif. Tapi Romo, hidup saya ini situasinya tidak baik. Pasangan tidak seperti yang kita bayangkan. Pekerjaan, situasi pandemi begini sulit sekali. Bagaimana harus mencintai hidup saya, Romo? Justru dengan cinta kita mempunyai energi untuk kemudian mencoba mencari solusi. Dan karena itu penting sekali. Dasarnya tetap mencintai hidup kita, karena hidup kita itulah satu-satunya hidup yang kita punya, apapun keadaannya. Nah, kemudian sesudah kita menjatuhkan atau menempatkan hati kita di dalam hidup kita sendiri, karena firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Maka kita harus menjadikan hidup kita itu sebagai harta satu-satunya yang kita punya. Kita tidak punya kehidupan yang lain. Karena itu kalau kita sudah menjatuhkan hati kita di dalam hidup kita, kita melangkah ke prinsip yang kedua.
yaitu perfect your life. Nah, justru ini yang penting, menyempurnakan hidup kita. Kalau hidup kita ini sekarang masih belum seperti yang saya bayangkan, masih jauh dari seperti yang kita impikan, sempurnakan itu. Usahakan, cari solusi supaya bisa mendekati seperti hidup yang saya impi-impikan. Ambil pilihan-pilihan, karena setiap hari kita diberi pilihan 24 jam dengan pilihan yang tak terbatas. Ambil pilihan yang mendekatkan hidup kita yang kita cintai itu menuju ke impian hidup yang kita mimpi-mimpikan. Nah, kita yang harus bekerja keras di situ. Dan disitulah fokus yang harus kita berikan. Karena memang ada begitu banyak pilihan, dan kalau kita tidak fokus, kita tidak akan mendekati dalam mencapai hidup seperti yang kita bayangkan. Karena itu fokus pada mencari solusi. Fokus mencari solusi itu tidak bisa di-stop. Kalau kita fokus pada cari solusi, kita akan terus maju dan berkembang, tidak berhenti. Maka sebetulnya mengeluh, kemudian protes kiri kanan tidak penting, itu hanya menghabiskan energi. Fokus pada cari solusi. Kalau situasi tidak baik, bagaimana solusinya supaya bisa menemukan yang lebih baik. Dan Tuhan menjamin bahwa kita bisa menemukannya kalau kita fokus pada solusi. Firman Tuhan mengatakan, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan tidak tahukah kamu bahwa aku adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tahu apa yang baik yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Jelas sekali. Maka fokus pada solusi. Kalau sekarang, hidup sekarang belum seperti yang kita mimpikan dan sulit untuk mencintainya, cobalah mencari solusi supaya hidup kita mendekati hidup yang kita impikan. Dan kalau kita fokus pada mencari solusi, kita unstoppable. Karena kita terus berusaha dan kita menjadi makin kreatif. Dan kalau kita menjadi makin kreatif, kita kemudian bisa menyempurnakan hidup kita. Kita kemudian bisa memperindah seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana memperindah?nya? Dengan mewarnai dengan cinta kasih. Relasi-relasi kita diwarnai cinta kasih. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan keluarga, relasi dengan diri sendiri. Kita memperindah semuanya itu. Perbandingannya kita seperti mempunyai rumah. Hidup kita itu seperti rumah. Rumah itu mungkin tidak ideal seperti yang kita punya, tapi kita punya. Kita harus mencintai rumah kita. Karena disitulah kita kembali. Kalau kita pergi, itu pergi sementara, pasti akan kembali. Bekerja ya kembali, jalan-jalan ya kembali. Maka kita harus mencintai rumah kita. Dan kemudian kalau kita mencintainya, kita bisa melihat bagaimana kita bisa memperindah rumah kita. Bagaimana kita bisa menyempurnakan rumah kita seperti yang kita mimpikan. Seringkali yang terjadi, kita tinggal di rumah kita sendiri, tapi rumah kurang diperhatikan. Diisi oleh barang-barang yang tidak penting. Tidak pernah dilihat sampai berdebu. Kita merasa sayang kalau membuang, padahal ya tidak pernah diapa-apain itu. Hanya menjadi sarang debu, sarang serangga, sarang penyakit, dan tidak dibersihkan. Mendingan dibersihkan kalau kita mencintai rumah kita. Sama dengan hidup kita. Hidup kita itu jangan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Tidak penting. Bersihkan saja dari hal yang negatif itu. Supaya kita mempunyai space, ruangan yang lebih lega, lebih segar. Kalau masih kurang, kita punya rumah, oke, ditambah ruang tamu. Atau ruang dapur diperbesar, bisa. Perfect your life, sempurnakan hidup kita. Kita perlu bertumbuh
dalam hidup ini. Tetapi yang sesuai, seperti yang kita mimpikan. Karena kita hanya mempunyai satu kehidupan. Jangan mencoba mimpi menjalani hidup yang bukan hidup kita, hidup orang lain. Nah, justru itu tragedi yang paling besar. Kita hidup tetapi menjalani hidupnya orang lain, bukan hidup kita sendiri. Maka fokus pada hidup kita, cintai hidup kita, sempurnakan hidup kita, dan jadikanlah semua aspek kehidupan kita menjadi lebih indah. Nah, kalau misalnya kebutuhan kita mau tambah dapur lebih besar, lakukan seperti yang kita mimpikan. Kalau sudah, tinggal memperindah. Dikasih pagar warna putih yang cerah, digantungi tanaman-tanaman yang indah. Kalau perlu, dibuat taman yang bisa membuat hati kita itu tenang, membuat kita lebih rileks dan enjoy. Itulah perbandingannya hidup kita. Namun memang pada awalnya kita tetap harus menyadari bahwa rumah hidup kita harus kokoh. Sehingga bisa ditambah kiri kanan sesuai dengan yang kita mimpikan. Bisa disempurnakan dengan ditambahi taman, bisa diperindah dengan ditambahi pagar. Tetapi kita tetap mempunyai, mencintai hidup kita yang satu-satunya ini. Kalau sampai bangun tidur dan kita merasa tidak ada sesuatu yang membuat kita bersemangat, semuanya itu kesalahan ada pada kita sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena itu, kalau kita sungguh mencintai hidup kita bangun dengan penuh sukacita, bangun dengan penuh pengharapan. Masih ada yang bisa disempurnakan, masih ada yang bisa diperindah dalam hidup kita ini. Dan kemudian itu mendorong kita untuk terus-menerus mencari solusi. Tetap dengan penuh sukacita. Bukan dengan menggerutu atau dengan mengeluh. Karena dasarnya kita sudah bersyukur bahwa kita mempunyai hidup yang sedemikian itu. Kita mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kita tetap bersemangat untuk mencari solusi. Karena Tuhan menjamin bahwa kita akan mendapatkan jalan. Kalau toh sampai tidak ketemu jalan, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka kita bisa memperindah kehidupan kita, menyempurnakan kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan kasih. Hendaklah engkau sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Sempurna dalam kasih. Hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Maka yang perlu kita sempurnakan pertama-tama adalah kasih di dalam diri kita. Supaya kasih kita semakin mirip seperti kasih Kristus sendiri. Apalagi Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya, hatinya sendiri. Supaya kita bisa mencintai seperti Yesus mencintai kita. Maka love your life, perfect your life, dan make beautiful everything, any aspect of your life. Dan dengan demikian kita bisa menjadi cahaya yang memancarkan terang dan harapan di sekitar kita. Dengan cara itulah kita bisa menyempurnakan hidup kita juga, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang mengalir dari rasa syukur dan mengalir dari cara kita menemukan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan karena itu kemudian kita menjadi the master of our own life. Sungguh-sungguh memegang kendali atas hidup kita. Karena merupakan wujud dari tanggung jawab. Kita sudah diberi kehidupan yang sedemikian indah. Tinggal kemudian kita memperindahnya lagi dan menyempurnakannya dengan kasih dan perbuatan baik. Dan karena itu harus selalu ingat. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.